Hai Sobat Milenial dan Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat ya. Ini cuacanya masih cuaca pancaroba. Nah, kita kembali ketemu di program spesial IDN Times, Ngobrol Seru. Saya Uni Lubis, dan sebenarnya saya udah janjian di World Economic Forum Davos 2 minggu yang lalu. Tapi narasumber ini saya lihat jadwalnya hari pertama tanggal 17 ada 16 agenda. Ketemu seluruhan terus kayaknya wah sibuk terus ya. Hari kedua lebih gila lagi, 20 agenda. Jadi saya nggak tega minta waktu. Tadinya saya pikir saya mungkin minta waktu 10-15 menit aja, tapi ngelihat jadwalnya yang back to back, udahlah saya bilang, Bang, di Jakarta aja ya. Nah ternyata habis dari sana itu langsung ke 3 negara di Afrika, yaitu Kenya, Zimbabwe, dan Kongo. Siapakah narasumber kita? Kita sambut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Bang, apa kabarnya? Baik, Uni. Udah sempat tidur, masih jet lag nggak? Ya, udah kurang lah, udah lumayan enak lah. Kenapa kok milihnya itu non-stop gitu? Ya, mumpung sudah di Eropa, ya turun aja ke Kenya karena 7 jam terbang. Jadi memang saya juga tadinya pikir lama banget gitu, tapi saya pikir sekali capek ya udahlah gitu. Saya ngeliatin abang modern-modern depan saya ngantuk juga sambil berusaha untuk aja. Emang betul. Ada jet lagnya juga kan? Saya lihat kan jam 6 pagi udah rapat, Iya. udah gitu jam 8 pagi udah sarapan. Udah Iya. sarapan sama hari pertama sama Ete Kerni ya, undangan Ete Kerni ya. Mas sampai hafal banget gitu. Gitu. Jadi saya memulai dengan fire chat dulu, biar santai. Jawabannya ada beberapa pertanyaan, Bang Luhut jawab pilih salah satu. Wah. Ya. Laras panjang atau laras pendek? Laras panjang. Oke, laras panjang. Berenang atau treadmill? Treadmill. Treadmill ya? Iya. Treadmill sehari, tiap hari? Tiap hari. Ya. Oke, jadi olahraganya treadmill, yang sempat treadmill ya? Treadmill. Ya, Sabtu Minggu saya mungkin berenang. Oke. Kalau ada matahari. Kopi atau teh? Kopi. Kopi. Berapa gelas sehari? Ya, 1 gelas, bisa 2 gelas. Oke, lebih sedikit dari saya. Jokowi atau Bu Mega? Jokowi. Oke. Kuning atau biru? Kuning. Kan kuning bajunya. Kuning bajunya. Bisa aja. Menko Marinvest atau Kepala Staf Kepresidenan? Menko Marinvest. Oke. Pesawat atau kereta api? Pesawat. Pesawat ya. Ngobrol dengan anak atau dengan cucu? Dengan anak. Dengan anak ya. Jadi udah ini fire chat gamesnya udah dijawab dengan cepat ya. Nah sekarang saya mulai dengan, saya tuh setiap kali lihat di media sosial, mungkin Bang Luhut juga udah dilaporin sama timnya. Bang Luhut itu punya sebutan, kode-kode. Ada yang menyebut sebagai opung. Ya. Jadi kalau misalnya disebut opung, itu berarti merujuk kepada ya, Bang Luhut ya. Ada juga yang menyebutnya Lord, ya kan? Ada juga yang menyebutnya Perdana Menteri, karena dianggap dipercaya sampai pernah dapat 20, ada yang ngitungin 27 posisi ya, ngurusin dari mulai Tesla sampai minyak goreng. Gimana tanggapan Bang Luhut soal itu, sebutan-sebutan itu? Saya pikir sih ya haknya orang ya nyebut gitu, tapi saya sih ini lihatnya ya saya kerja aja dan saya mensyukurin bahwa Presiden percaya sama saya, ya banyak publik juga percaya sama saya. Dan saya kerjakan dengan senang hati karena target saya itu cuma satu sih, apa yang saya bisa bikin terbaik buat Republik ini, dan kalau ada buahnya itu saya pikir satisfaction yang sangat hebat gitu. Jadi memang itu mimpi saya, jadi nggak lebih banyak karena
umur saya kan sekarang tahun ini ya 75 ya? 76 lah ya. Oh 76 masuk ya. Jadi nanti September. Jadi 28 September. ya, mau Uni itu hafal pula lagi. Emang udah ingatnya luar biasa sama jadwal saya masih Enggak dong, riset dulu. Riset dulu. Tadi hari. Nah, jadi saya pikir sisa penugasan saya di pemerintah, saya pikir kan kita harus tahu diri. Ya, itu juga kan penting hidup itu, mengukur diri. Jadi saya pikir ya saya 2024 sudah berumur 77. Jadi saya pikir saya about time lah tuh resign. Saya akan ngurus yang lain. Tentu saya tidak akan pensiun sepenuhnya. Saya akan ngurus mengenai research center, IT Dell, SMA Unggul Dell, research center mengenai genomic untuk pertanian, untuk binatang dan untuk tadi agriculture, herbal berbasis AI kayak gitu-gitu. Jadi saya pikir yang bisa bermanfaat lah, yang orang pikir mungkin ya kerjaan tidak kecil, tidak besar, tapi menurut saya besar. Ini proyek pribadi berarti ya? Proyeknya pemerintah yang dibuat di sana, tapi saya kebetulan kaitkan dengan ITDL, dengan Unggul Dell. Jadi karena kebetulan tempatnya di situ, ya mereka yang banyak research di sana di Umbang Hasudutan gitu. Jadi ya saya mau fokus untuk memberikan sumbangan untuk melahirkan bibit-bibit yang bagus. Gitu. Ya itu yang saya pikirin nih. Jadi ya orang mau panggil apa aja, buat saya enggak terlalu. Tapi kan masalah. Opung itu kan sebutan yang kalau di kita di Sumatera emang, itu sesuatu yang penghormatan sebetulnya. Ya saya bilang tadi ya buat saya syukurin orang menghormatin tadi. Ya, tapi ada juga orang yang tidak suka ya, itu hak dia juga. Nabi aja pun ada yang nggak suka kok, lagi kita manusia biasa gitu. Jadi saya pikir just do the best yang kita bisa lakukan. Guys, waktu pandemik awal-awal kalau ketemu di Zoom, saya bawanya ngeyel sama Bang Luhut. Karena waktu itu mungkin ada soal personal juga, karena keponakan saya termasuk yang nggak dapat oksigen, meninggal ya umur 16, jadi menggambarkan keresahan dari warga ya. Tapi kemudian sekarang kita harus diakui menjadi salah satu negara yang terbaik di dunia dalam penanganan COVID. Saya rasa itu kontribusi dari kengeyelan sejuta umat itu mungkin ada kali ya. Jadi pemerintah kerjanya lebih serius ya. Ketika kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa kayak sekarang udah normal ya, jadi sudah tidak PPKM. Bang Luhut kan terlibat banget dan saya sempat ikut rapat-rapat koordinasi dengan Pangdam Gubernur. Waktu itu rasanya gimana tuh ketika Pak Jokowi mengatakan kayaknya kita udah selesai nih pandemik, hidup berdamai dengan virus? Itu tentu Uni ya, gimana ya, kepuasan pribadi ya. Artinya kepuasan saya pribadi, wow, finally done gitu loh. Ya, walaupun tentu kita masih waspada ya. Karena saya juga seperti Uni tadi kehilangan ya. Saya kehilangan teman saya juga. Yang artinya saya nggak bisa bantu, padahal saya itu katanya ya berkuasa. Sangat berkuasa. Ya. RI 1,5. Bayangin orang antri waktu itu, jadi dia nggak dapat oksigen. Padahal saya udah sempat telepon situ, tapi ya tetap aja mesti mau bypass gimana. Akhirnya pas mau dapat lewat. Jadi saya juga merenung bahwa manusia itu semua ada waktunya. Dan semua ada juga batas kemampuan. Jadi betapapun jabatan hebat kita, ada batasnya yang kita harus sadar. Nah itu menjadi pembelajaran buat kita, dan saya sampaikan juga pada para anak-anak muda yang di kantor saya, ingat-ingat ya, apapun jabatanmu nanti, dan saya doakan kalian lebih hebat dari saya, jangan pernah merasa bahwa kamu tuh sudah tidak akan pernah turun. Sooner or later, kamu pasti jadi rakyat biasa lagi. Jadi behave, berperilakulah terus, tetap rendah hati, jangan sombong gitu. Karena menurut saya itu penting. Jadi jangan kita cederai orang dengan kekuasaan kita. Jangan pernah lakukan itu. Marahin ya biasa, kita marahin. Bisa tegur ya tegur aja. Tapi jangan sampai orang itu dirusak karena kita punya kuasa. Jadi abuse of power gitu, jangan pernah gitu. Oke.
Nah, soal kedekatan dengan Presiden dan sangat dipercaya. Pengen tahu sih, dalam seminggu tuh ketemu sama Pak Jokowi itu berapa kali tuh? Saya sebenarnya, ya saya dulu sama Presiden minta awal-awal kami merintah. Pengalaman Pak Beni dulu saya cerita mengenai hubungannya dengan Pak Harto gitu. Dan Pak Beni cerita ke saya juga. Saya banyak belajar dari Pak Beni. Ya, beliau bilang cerita begitu mereka ada sedikit tidak pas begitu. Jadi ya Pak Beni bilang sama saya, ya saya jarang ketemu Pak Harto. Dan sejak itu ya udah masuk orang lain gini-gini, akhirnya jadi informasi-informasi yang benar jadi tidak jalan lagi gitu. Jadi itu saya sampaikan juga pengalaman itu. Jadi saya bilang saya akan ya mengabdi kepada Presiden Republik Indonesia dan sepanjang yang saya kuat. Tapi saya mau lakukan yang terbaik. Saya akan berjanji ke diri saya, pokoknya selama saya ada di pemerintahan, saya tidak akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan keinginan daripada Presiden. Dan saya pikir itu penting. Oleh karena itu saya bilang Presiden, saya minta izin Pak, kalau bisa kita melihara tetap kontak. Jadi saya minta paling tidak seminggu sekali saya harus ketemu. Pada dari kepala staf, ya laporan apa-apa yang saya tahu gini-gini. Ya kalau ada Bapak yang tahu mungkin saya tidak Bapak juga bisa beritahu. Karena saya juga manusia gitu. Jadi itu yang saya minta pada beliau waktu saya baru pertama kepala staf Presiden. Dan itu sampai hari ini jalan. Jadi bisa, tapi paling tidak sekali seminggu. Kalau saya nggak bisa, for some reason karena saya di luar, saya telepon. Jadi memberitahu laporan progres seperti saya dari kemarin dari mana Davos, saya telepon. Saya laporan Pak Presiden, progres begini. Ya, kemudian mungkin ada arahan Bapak, petunjuk Bapak, supaya jadi saya tidak mau salah. Sehingga apa yang saya lakukan itu subjek kepada approval dari Presiden. Ya, kadang-kadang ada yang karena situasi itu sudah saya kerjain, terus saya lapor. Jadi itu saya lakukan. Jadi kalau berlebihan saya ketemu sama Presiden, enggak juga. Tidak mau saya klaim begitu. Jadi trust itu menurut saya penting. Trust and professional. Jadi dua hal itu yang menurut saya harus kita pegang sebagai seorang perwira, kalau saya bilang di tentara dulu. Dan itu yang saya lakukan, saya belajar selama saya jadi prajurit di TNI. Nah, kepercayaan Presiden itu juga menempatkan Pak Luhut atau Bang Luhut itu sering mewakili ke luar negeri ya. Saya sih ngelihat mungkin kalah dikit lah dibanding Menlu ya, karena Menlu emang kerjanya gitu ya. Jadi banyak berurusan dengan investor apa segala macam. Itu memang tugas khusus karena sebagai Menko, atau memang personally memang ada assignment dari Pak Jokowi yang membuat dia lebih percaya Pak? Sebenarnya enggak juga. Jadi saya memang mungkin Tuhan tuh sudah menakdirkan saya itu punya kawan banyak. Karena menurut saya gini loh Uni ya, hidup itu menurut saya at the end perkawanan sih. Networking trust, ya networking and trust. Jadi saya punya teman hampir semua tempat. Saya berteman baik dengan Muhammad bin Salman. Ya, saya masih bisa WhatsApp sama beliau. Saya berteman baik dengan Muhammad bin Zayed, presiden dari Abu Dhabi, United Emirates Arab. Saya berteman juga dengan pembantu dekat Presiden Biden. Ya, Amos, saya bertelepon sama dia. Saya berteman baik juga dengan Om Wang Yi, Menlunya Cina. Dan saya berteman banyak sekali yang manusia-manusia aneh sama Kristalina, IMF, sangat dekat. Juga dengan misalnya Madame Lagarde. Jadi banyak sekali Uni yang saya teman-teman itu yang menurut saya kan mereka itu yang sharing karena dia trust. Jadi apa yang saya sampaikan itu kan juga dia message ke yang lain. Nah itu membangun satu confidence ya. Nah Presiden paham itu. Ya Presiden tuh ya tentu sebagai kepala negara, kalau saya sebagai komandan
pasti saya gunakan dong anak buah saya yang bisa merepresentasi saya untuk menyampaikan sesuatu gitu. Ya misalnya saya juga dengan Perdana Menteri Australia, nggak tahu gimana kok kami cocok gitu. Hingga misalnya minggu depan beliau schedulekan tanggal berapa? 14 ya, jam 4 sore ketemu beliau misalnya. Oh, di sini atau di Australia? Di Australia. Jadi seperti itu kan susah Uni ya bilangnya ya. Jadi saya lapor presiden ya sudah Pak Luhut. Nah, saya tanya arahan Bapak apa? Ya, saya Pak mau bicara ini. Kalau Bapak ada mungkin arahan lain, ya udah itu tambahin ini gitu. Jadi saya pikir itu. Jadi siapapun nanti kepala negara yang akan datang, menurut saya dia harus punya messengersnya dia yang dia percaya, yang bisa menerjemahkan kemauan-kemauan beliau ke berbagai pihak. Dan itu saya pikir yang penting. Karena tidak mungkinlah presiden lakukan sendiri. Kan beliau urusan dalam negeri aja udah, saya aja udah begitu banyak pekerjaannya, apalagi presiden. Itu sebenarnya Uni. Jadi kalau dibilang berlebihan, saya sih enggak sih. Termasuk waktu ketemu sama Presiden Trump ya, yang agak ramai terus ya. Ya dengan Trump misalnya, karena saya punya hubungan bagus dengan Jared Kushner. Kemarin ketemu juga di Davos kan, di Pavilion Indonesia. Bagaimana kami berkawan, dia datang gitu kan. Bagaimana Tony Blair misalnya datang ke Pavilion Indonesia bertemu saya teman. Bagaimana Tony Blair hubungannya misalnya dengan MBS, MBZ begitu bagus, dengan Qatar begitu bagus. Ya dia saya minta bantu. Tolong ini. Nah, dia kadang-kadang mengatur pertemuan saya. Uni bayangin mantan Perdana Menteri Inggris membantu pertemuan saya. Kenapa? Dia bilang, oh, you are so kind, Prime Minister. Dia bilang, tapi dia disebutnya lobby Middle East tuh, Bang. Ya, Tony Blair kan. Jadi itu mungkin dimanfaatkan juga ya? Ya, saling memanfaatkan aja kan. Kalau untuk kebaikan kenapa tidak kan? Ya. Dia ke rumah saya. Jadi menurut saya Uni memang ya pembantu presiden itu harus ada yang bisa memainkan peran seperti ini dan mampu mengeksekusi. Tidak hanya bicara-bicara, karena ekosistem yang dibangun pemerintahan Jokowi sekarang, Presiden Jokowi sekarang itu menurut saya udah luar biasa. Tadi saya bicara sama di Mandiri Investment Forum, dan kemudian saya ketemu grup orang bule-bule pengusaha besar, berlima mereka. Mereka tanya, gimana setelah 2024? Saya bilang ya mestinya sih kalau presiden yang akan datang tuh waras, dia pasti mengkapitalisasi apa yang sudah dibuat Presiden Joko Widodo ini. Ya maaf, bahasa saya bahasa tentara yang lugas, alangkah bodoh gobloknya dia kalau dia nggak meneruskan ini. Karena itu akan membuat story dia akan bagus, karena ekosistem sudah terbentuk yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Diakuin dunia itu, bukan Uni bilang dari saya, itu Anda kemarin di Davos, bagaimana orang mengapresiasi Indonesia. Jadi saya pikir, saya bilang tadi sama mereka, saya bilang, saya nggak ada sedikit khawatir pun mengenai itu. Karena siapapun presiden yang akan datang tuh saya pasti kenal. Karena COVID kemarin. Jadi entah itu gubernur, entah itu mantan tentara, saya pasti kenal. Dan pasti mereka juga minta pendapat saya. Dan saya akan share ini pada dia sebagai seorang warga negara. Ya, dan itu saya bilang tadi, ya sebelum mereka terpilih siapapun, alangkah goblok bodohnya dia, tololnya dia, kalau dia tidak lakukan apa yang sudah begitu baik dibuat Pak Joko Widodo ini. Dan dia tidak perlu malu mengenai itu. Kenapa? Ya kan ujung sukses story-nya nanti 10 tahun itu kan dia juga. Orang akan ingat Pak Jokowi membuat landasannya, orang akan mengingat dia, mengeksekusinya, sehingga kita pada 2030, saya kira bisa $3,5 triliun GDP kita. Bisa $10.000 income per kapita kita. Ya, ini kan achievement yang besar. Sekarang kita sudah mulai masuk, menurut saya dari data ini, pada industrialisasi negara kita ini. Karena sudah mulai dengan downstream industry, kita sudah mulai, sekarang kita tadi, maksudnya ada India kemarin datang. Sri Visinasan, siapa namanya, itu yang investasi di airport, masuk Kertajati. Saya bilang sama dia, kamu jangan itu aja, ajak dari India itu coba yang bikin sendok, garpu, industrinya, bahan bakunya kan ada di Morowali, stainless steel, semua itu, bikin nanti
surgical tools untuk buka dada itu, untuk tadi motong apa semua, itu kan dari stainless steel. Jadi ini menurut saya ya banyak sekali sekarang ini yang tinggal kita mau kembangkan ke depan ini dan sedang berkembang sekarang. Satu lagi soal Pak Jokowi. Jadi presidensi Indonesia di G20 kan kayak dapat momentum kita ya, apalagi Ya, sukses betul. dengan Bali Declaration di tengah suasana konflik ya. Waktu saya wawancara Pak Jokowi, saya tanya, Pak, itu kenapa ya? Pak Jokowi bilang mungkin karena kita posisikan mau mendengar. Jadi semua yang punya kepentingan, semua pihak 20 negara, lembaga multilateral itu kita dengerin maunya apa. Jadi mungkin makanya nggak enak juga kalau sampai Bali gagal, Indonesia gagal, karena sikap kita yang selalu mendengar. Dan kemudian di periode kedua ini juga semangat Pak Jokowi untuk eksis di international stage itu kelihatan. Sebelumnya kan ke UNGA aja selalu mewakilkan kepada Wapres ya. Gimana Bang Luhut melihat ini? Ya menurut saya sih strategi beliau yang menurut saya hebat. Walaupun beliau tidak pernah squad, tidak pernah lemhanas gitu. Sudah melihat satu strategi besar Indonesia. Jadi kita mungkin alam ini Tuhan ini sudah menskenariokan kita punya presiden seperti Pak Jokowi pada era sini. Saya nggak bisa bayangkan kalau presiden kita pada era sulit ini orang yang tidak berani buat keputusan. Ya orang bilang saya ngurusin COVID begini-begini, tapi kalau nggak ada keputusan presiden kan saya juga nggak bisa bikin apa-apa. Ya kan? Jadi dalam banyak hal sama, dari tadi dalam hubungan luar negeri seperti G20, karena saya juga ikut terlibat langsung, saya lihat beliau berani buat keputusan, misalnya nih pertemuan Cina dengan Amerika. Yeah. Itu kan wakil Menlunya ketemu ke Bali, datang chef itu ketemu saya, terus kita bicara-bicara, ya terus ya macam lah, terus saya bilang kamu bagaimana rencana pertemuan kamu dengan presidenmu dengan Presiden Biden, presidensi. Mereka udah minta berapa sampai 3 kali, kami tidak mau. Kenapa? Ya udah, ya dia tidak perempuan kan wakil menterinya. Tapi saya bilang ya bikin di Bali ini aja, kan pas ada G20 kan bagus. Terus dia bilang mungkin sudah rencana juga sih. Yeah. Ya kalau Indonesia fasilitasi kami mau gitu. Saya bilang ayo serius. Dia bilang serius. Kalau Indonesia kami mau, karena kami lihat Indonesia itu independen, tidak berat sebelah melihat. Ya salah per presiden. Ya akhirnya kita bikin kontak lah. Saya beritahu pada penasehat Presiden Biden, saya jelaskan, saya telepon gini. Terus saya beritahu dubesnya di sini, ya terus jalanlah semua. Kemudian sehingga terjadi pertemuan mereka sampai 4 jam itu. Yeah. Itu kan Pak Jokowi juga punya peran. Jadi beliau pergi ke mana? Ke Ukraina, Kiev, Dan pergi ke Moskow. Itu sampai saat terakhir beliau masih bertelepon kepada 2 kepala negara itu untuk mengatakan ini, karena kami sepakat Pak Presiden ini kan masalah forum ekonomi, bukan forum politik. Jadi ya saya pribadi menyarankan bahwa ya kita harus hormatin mereka Pak gitu. Jadi ngapain kita berkelahi pada perkelahian orang gitu. Dan Presiden setuju, tapi kita punya sikap, kita tidak bisa diintervensi orang lain. Ya tentu orang menghormatin sikap Indonesia itu juga. Kita tidak takut pada Amerika, tidak takut juga pada Rusia atau Cina atau siapapun. Tapi kita melihat tadi kepentingan dunia, tadi balik-balik kepada pembukaan Undang Dasar 45 juga. Jadi negara yang bebas aktif. Ya. Sekarang bagian yang kedua adalah soal ekonomi. Satu sebelum kita lanjut ya, Yeah. saya tidak percaya orang bisa meramal ekonomi itu lebih dari 3 bulan sekarang. Karena begitu dinamisnya ekonomi ini. Jadi saya bukan ekonom, saya tentara.